Pemirsa, pembentukan Pansus Haji semakin memanaskan hubungan antara PBNU dan juga PKB. PBNU beranggapan bahwa Pansus tersebut sengaja diinisiasi oleh Caimin yang merupakan Ketua Umum PKB untuk menyerang Menteri Agama yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU. Sebuah konflik antara PBNU dan juga PKB, apa yang ada di balik konflik tersebut? Sebuah ironi karena kita tahu PKB sendiri merupakan partai yang memiliki basis terbesar di warga NU. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial, retak hubungan PBNU dan PKB. Retak hubungan PKB dan juga PBNU, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat beberapa berita ataupun berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar. Sekaligus kami ingin memperkenalkan rubrik Bongkar yang ada di laman Sinpo ID yang membahas lebih mendalam terkait dengan isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia. Ini ada tulisan terkait dengan memanas NU versus PKB usai Pansus Haji. Kalau kita melihat bagaimana konflik ini antara PKB dan juga PBNU ini berawal ketika pembentukan Pansus Haji oleh DPR yang menurut PBNU itu diinisiasi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk menyerang Menteri Agama yang merupakan adik kandung dari Ketua Umum PBNU. Sementara tuduhan dari PBNU tersebut langsung dibantah oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyatakan bahwa Pansus tersebut memang murni untuk menyelidiki beberapa penyelewengan yang terjadi saat pelaksanaan ibadah haji di tahun 2024. Konflik semakin memanas ketika sejumlah personil dari Banser ini bersiaga di depan kantor di PBNU yang ada di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat pada Senin 5 Agustus 2024. Setelah sebelumnya ada sejumlah aliansi ataupun sejumlah orang yang mengatasnamakan berasal dari aliansi Santri Gus Dur menggugat tepatnya pada Jumat 2 Agustus 2024 melakukan demo di depan kantor dari PBNU. Selanjutnya ini ada aksi saling berbalas Pansus antara PBNU dan juga PKB setelah sebelumnya DPR membentuk Pansus untuk menyelidiki pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Kali ini gantian, di mana PBNU juga membentuk Pansus internal untuk melihat ataupun memediasi hubungan antara PBNU dan juga PKB. Tidak berhenti di sini, pemirsa, di mana PKB juga melakukan serangan balik kepada PBNU dengan mempolisikan Lukman Edy, di mana PBNU konflik antara PKB dan juga NU ini semakin memanas bahkan mengarah ke pidana ketika mantan Sekjen PKB Lukman Edy dilaporkan ke Bareskrim Polri dan juga Polres Jombang buntut dari pernyataannya saat di kantor PBNU pada Rabu akhir Juli lalu, di mana Lukman Edy ini dituduh telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Ketua Umum PKB yakni Muhaimin Iskandar. Dan apa yang terjadi antara PBNU dan juga PKB, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih mendalam bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Bayu Primanda. Retak hubungan PKB dan juga PBNU, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahasnya lebih mendalam bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID yang saat ini sudah bersama dengan kita. Mas Bayu, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Sehat, Mas? Sehat. Mas Bayu, ini di tengah isu politik yang tengah memanas jelang Pilkada 2024, ini ada juga yang tengah memanas juga antara PKB dan juga PBNU. Kita tahu bahwasanya PKB ini dulunya juga berawal dari NU dan juga PBNU, namun akhir-akhir ini terjadi hubungan yang cukup memanas antara keduanya. Kalau melihat hubungan yang memanas antara PBNU dan juga PKB, dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, Sinpo ID melihat ini sebuah momentum yang timingnya itu justru terjadi setelah Pilpres itu selesai. Di mana Pilpres itu sebelumnya kita tahu sendiri ya, PKB itu punya koalisi dengan PKS dan kawan-kawan itu ketika mereka mengusung Anies Imin, untuk kemudian ketika Pilpres ini sudah selesai, lalu terjadilah sebuah konstelasi yang ya namanya politik itu dinamis kan. Dan belakangan memang muncul beberapa singgungan-singgungan antara kubu dari PBNU sendiri maupun dari PKB. Karena ini dari awal Sinpo ID juga melihat rentang waktunya. Itu waktu Pilpres kemarin, itu beberapa momentum PBNU juga tidak sejalan dengan PKB. Bisa dikatakan memang ada beberapa momen
di mana PKB berjalan sendiri dengan PKB-nya, terus PBNU dengan PBNU-nya. Cuma seiring waktu semakin menghangat dan ujung-ujungnya ya yang kemarin kita lihat di situ ada pembentukan pansus masing-masing dan akhirnya ini yang ditampilkan ke publik, di mana publik melihat ternyata terasa di bawah bahwasanya antara PBNU dengan PKB sudah terjadi sebuah kesenjangan, ada gap di antara mereka, dan ini yang akhirnya Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana peristiwanya, dan kita akan mengabarkan tentunya lewat proses yang cara pandang yang objektif ya, karena mengingat dua kubu ini juga dulunya berdampingan. Terlebih PKB sendiri merupakan bentukan telur dari semangat NU untuk bisa berlaga di kancah politik nasional seperti itu. Mas, yang kemudian menjadi masyarakat tahu adanya konflik antara PKB dan juga PBNU adalah setelah DPR membentuk pansus untuk menyelidiki terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2024 yang menurut PBNU itu diinisiasi oleh Caimin yang merupakan ketua dari PKB untuk menyerang Menteri Agama dan juga PBNU itu sendiri. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini ada beberapa singgungan di sosial media ya. Beberapa kita juga Sinpo ID mencoba untuk melihat bagaimana fenomena sosial media yang terjadi dia menyikapi proses adanya pertentangan antara PBNU dengan PKB. Beberapa dari netizen pun juga mengindikasikan bahwasanya proses pembentukan pansus yang sekarang lagi digulirkan di DPR ini terkait pelaksanaan haji memang bentukannya semata-mata untuk mengevaluasi proses haji yang tahun ini beberapa mendapatkan kendala dan catatan. Cuma memang karena Menteri Agamanya sendiri itu berasal dari PBNU, adiknya Gus Yahya. Itu kemudian jadi seakan-akan ada hawa-hawa masalah pribadi. Jadi di runut-runutkan ke arah situ. Ya kita juga Sinpo ID tidak ingin terlalu masuk lebih dalam untuk masalah masing-masing. Kita akan mengabarkan secara objektif tentang bagaimana pertentangan ini terjadi. Terlebih PBNU sendiri juga membentuk pansus sendiri untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hubungan antara PKB dengan PBNU selama ini. Nah, ini yang cukup menarik ya. Dan di Sinpo ID pun juga mendapat banyak tanggapan dari netizen juga, dan kita mencoba untuk menyampaikan informasi ini untuk lebih dalam lagi, dan kita juga ingin meminta klarifikasi dari masing-masing pihak seperti itu. Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Sinpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita terkait dengan retak hubungan antara PKB dan juga PBNU. Mas Bayu, tadi kita sudah membahas terkait dengan awal mula mencuatnya keretakan hubungan antara PBNU dan juga PKB ini adalah ketika pembentukan pansus di DPR untuk memeriksa terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2024. Tapi jauh sebelum pembentukan pansus ini, tadi juga sempat disinggung bahwasanya pada saat pelaksanaan Pilpres 2024 di mana antara PBNU dan juga PKB ini sudah tidak sejalan. Terbukti ketika perebutan suara di Jawa Timur, di mana ada tokoh NU juga di sana, Khofifah, yang mendukung pasangan 02, kemudian Caimin yang berada di 01 justru menjadi lawannya. Apakah ini juga menjadi awal mula dari keretakan hubungan antara PBNU dan juga PKB? Ya, kita lihat sendiri pada prosesnya ini, mereka kan masing-masing buat panitia ya. Ya sama kayak pembentukan panitianya pas lagi 17-an juga. Jadi berdekatan dengan tanggal 17. Cuma bedanya panitia yang mereka bikin ini justru saling sebenarnya niatnya pembentukan panitia baik itu yang panel dari bentukan PBNU maupun yang pansus yang ada di DPR itu sebenarnya sama-sama mengkaji dan mengevaluasi apa yang ada di internal masing-masing. Cuma beberapa memang ada yang menggulirkan isu ini, menggiring isu ini seakan-akan ini ada masalah pribadi antara masing-masing, baik itu di internal PBNU maupun yang ada di PKB. Sejauh ini Sinpo Adi juga sudah mencoba mengklarifikasi sejumlah pihak, terutama salah satunya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, yang mengatakan bahwasannya dia secara tegas menampik bantahan pembentukan pansus yang ada di DPR terkait masalah haji ini bukan untuk menyerang ataupun menyangkut pautkan antara konflik internal PKB maupun PBNU. Cuma memang ada beberapa pihak yang masih merasa hal itu tidak jauh dari peran dari Menak yang notabene masih keluarganya dari Gus Yahya sendiri kan. Itu yang pada akhirnya membuat situasi ini masih menghangat sejauh ini. Ya tentunya ada sosok Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tentunya bisa memberikan masukan untuk kemudian bisa menengahi antara atau setidaknya menjembatani kedua kubu ini agar tidak lagi menghangat ya situasinya. Karena mengingat di mana PKB sendiri punya basis suara yang NU dan NU juga merupakan NU dia punya semangat kepolitikan dan itu ditelurkan lewat PKB. Jadi ini sebenarnya dua kubu yang saling bergandengan semestinya. Kalau seandainya nanti Kiai Haji Ma'ruf Amin ini bisa mengambil perannya sebagai seseorang yang dituakan di antara dua kubu ini, ya tentunya masalah bisa terlewati dengan baik. Ya kita akan mencoba terus memantau kondisi bagaimana masalah ini antara PKB dan PBNU ini berjalan dan nantinya kita akan sampaikan lebih jauh di rubrik bongkar seperti itu, Mas. Mas, terkait dengan penunjukan Ma'ruf Amin ini sebagai bisa dikatakan sebagai juru damai antara PKB dan juga PBNU, apakah sosok Ma'ruf Amin ini menjadi sosok yang tepat untuk bisa menjadi jembatan antara PBNU dan juga PKB, Mas, kalau dari kacamata Sinpo ID? Iya, posisi Ma'ruf Amin tentunya sangat krusial ya, mengingat posisi beliau saat ini juga menduduki kursi wakil presiden dan dia juga punya sosok yang sentral, baik itu di PKB secara internal karena memang PKB yang mengawinkan dengan Presiden Joko Widodo ketika 2019 lalu. Lagi pula juga Ma'ruf Amin juga punya andil punya sosok yang cukup terpandang di PBNU. Makanya Ma'ruf Amin tentu akan memainkan perannya untuk kemudian bisa kembali merangkul pihak-pihak yang berseberangan untuk bisa bersama-sama lagi. Apalagi sekarang momentumnya sudah mau masuk pilkada, di mana pilkada ini nantinya tentunya akan menjadi sebuah momentum buat PKB untuk kemudian bisa memilih kader-kadernya atau tidak mendukung
paslon yang akan maju di pilkada. Dan mereka dalam kampanyenya kalau seandainya mengesampingkan NU, apa yang mau ditonjolkan oleh PKB kan seperti itu. Terlebih beberapa momentum kayak Caimin kemarin ketemu sama Kaesang di kantor DPP PBNU, dia ada bicara soal masalah istikharah dan Caimin juga menyinggung bahwasanya istikharah sendiri itu bahasa NU-nya. Mas Kaesang saat ini maju di Pilkada DKI masih menunggu istikharah. Nah, istikharah itu bahasa NU-nya. Secara nggak langsung NU sendiri masih menjadi sebuah kutipan yang masih dijual oleh PKB kan seperti itu. Nah, ini yang akhirnya sebenarnya masalah ini kalau terus dikembangkan, akhirnya publik pun melihat gap ini terlalu jauh dan setidaknya ini harus segera diminimalisir sebelum pilkada ini berjalan seperti itu. Mas, kalau kita melihat basis massa dari PKB ini kan justru yang paling besar adalah dari NU, dari masyarakat NU sendiri, dan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh Caimin. Kalau kita melihat konflik antara PKB dengan PBNU ini, seberapa kerugian yang akan diterima oleh PKB, terutama jelang pilkada tahun 2024 ini, Mas, kalau dari kacamata Sinpo ID? Iya, mengingat prosesnya ini akan berjalan cukup mendekati pilkada ya, ini tentunya sangat-sangat bisa merugikan, terutama bagi para calon kepala daerah yang notabene di daerahnya itu banyak masyarakat NU-nya. Ketika dia ingin bersosialisasi dan mengatakan bahwasanya saya dicalonkan oleh PKB dan saya warga NU, sementara PKB dan NU-nya sendiri lagi bersinggungan. Ini yang akhirnya masyarakat melihat bagaimana ya kalau seperti ini, apakah ini layak dipilih. Nantinya tentunya akan menimbulkan keraguan seperti itu, Mas. Mas, tapi kalau kita melihat di tubuh PBNU atau NU-nya sendiri, apakah juga terjadi perpecahan antara NU yang mendukung PBNU atau NU yang mendukung PKB kalau dari kacamata Sinpo ID? Ya, sejauh ini di akar rumputnya sendiri. Ya, yang Sinpo ID mencoba untuk mengkaji lebih dalam soal internal PBNU sendiri ya. Karena memang ada beberapa pejabat partai yang berasal dari NU dan itu dipanggil oleh NU kan. Tapi beberapa di antaranya juga ada yang belum hadir dalam panggilan tersebut. Nah, ini yang akhirnya Sinpo ID melihat pihak ini loyalnya kemana? Apakah dia loyal ke PKB atau loyal ke NU? Ini yang akhirnya jadi pertanyaan. Dan kalaupun ini bisa segera diredam, maka masalah-masalah ke depan seperti pilkada ini bisa dilewati dengan baik seperti itu, Mas. Mas, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan hubungan antara PKB dan juga PBNU yang saat ini mulai retak dan juga mulai memanas. Dan Mas Bayu, kalau kita melihat bagaimana memanasnya hubungan antara PKB dan juga PBNU ini, kemudian ada isu juga terkait dengan isu kudeta di tubuh PKB, di mana PBNU juga mungkin ada isu terkait mengambil alih kepemimpinan PKB. Kalau dari kacamata dan juga dari catatan redaksi, melihatnya seperti apa, Mas? Ya, PBNU tentu kalau isunya yang sejauh ini berdasarkan pengamatan Sinpo ID itu tentu ada keinginan bahwasanya NU itu bisa sejalan dengan PKB, tapi PKB-nya yang menyesuaikan dengan NU, bukan pada akhirnya NU yang menyesuaikan dengan PKB. Seperti itu. Ini jadi akhirnya suasana ini makin memanas, mengingat teranyar PBNU sendiri dari pihak salah satunya itu mantan Sekjen PKB Lukman Edy itu dilaporkan ke Barreskrim terkait kasus pencemaran nama baik, di mana dalam kutipan yang disampaikan oleh Lukman Edy kepada para kader pada saat itu, dia mengatakan meminta agar PKB itu transparan soal dana. Nah ini berarti sejauh ini berarti secara nggak langsung gapnya itu sudah terlalu jauh, di mana PKB dan PBNU ini tidak saling transparan soal masalah uang, kan seperti itu. Dan sehingga akhirnya Lukman Edy pun dilaporkan, berarti gapnya ini sudah terlalu jauh, dan memang butuh seseorang yang bisa menjembatani gap tersebut agar kedua kubu ini tidak terlalu lama bermusuhan, ya. Mengingat PBNU maupun PKB ini juga merupakan satu ide dan satu semangat. Kalau seandainya mereka bisa terpecah, ya tentunya kurang elok dilihatnya, seperti itu kan. Nah, terus dalam proses peta politik di dalam negeri sendiri, PKB tentunya jadi gamang ketika mereka ingin menyuarakan bahwasanya mereka adalah partai yang menyuarakan warga NU, sementara ketika mereka bersinggungan dengan NU sendiri, lantas apa yang ingin disuarakan, apa yang ingin ditonjolkan oleh mereka, ini yang bisa jadi pintu masuk buat partai lain, Mas, justru yang sebelumnya tidak mengaku sebagai hasil semangat dari NU, untuk kemudian bisa mengklaim kami lebih NU daripada PKB. Itu bisa jadi pintu masuk, dan ya tentu kita akan mencoba menyampaikan ini lebih jauh dan lebih objektif lagi untuk kemudian publik bisa mengetahui bagaimana proses dan perkembangannya terkait konflik ini, seperti itu. Mas, kemudian yang menjadi menarik adalah setelah saling tuduh terkait dengan pansus tersebut, beberapa hari lalu juga sempat terjadi demo yang mengatasnamakan adalah Aliansi Santri Gus Dur Menggugat di kantor PBNU. Yang kalau kita melihat bahwasannya ini yang menjadi menarik adalah dulu sebenarnya dari keluarga Gus Dur dengan Caimin sendiri ini juga ada konflik yang sampai sekarang juga cukup memanas. Namun kemudian ada santri yang mengatasnamakan Gus Dur Menggugat yang melakukan demo di depan PBNU. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, ini agak aneh juga, ya, karena memang ketika tiba-tiba mereka mengatasnamakan Gus Dur, sementara sosok sebagai seseorang yang satu garis dengan Gus Dur sendiri, salah satunya Mbak Yeni Wahid, itu ketika pemilu juga tidak mau satu kubu dengan Caimin. Nah ini memang akhirnya aneh juga ketika kenapa ada demo yang mengatasnamakan aliansi Gus Dur, kan seperti itu. Ya tentunya di sini pasti ada pihak-pihak yang mencoba untuk masuk ke dalam konflik tersebut untuk kemudian mengambil celah-celah keuntungan pribadi bagi mereka, di mana konflik antara PKB dan PBNU ini sangat seksi juga, karena menjelang pilkada untuk kemudian bisa digiring isunya dan menarik simpati masyarakat untuk kemudian bisa
bisa mengesampingkan konflik yang sebenarnya terjadi, tapi mereka justru memilih pihak yang di luar, ada PKB dan PBNU seperti itu, Mas. Mas, kalau kita melihat konflik antara PKB dan juga PBNU, kalau misalkan nanti konflik ini terus berlarut-larut dan tadi dikatakan bahwasanya PBNU ingin PKB sejalan dengan PBNU, sementara PKB ingin sebaliknya, ingin PBNU sejalan dengan PKB. Apakah ini juga memungkinkan akan PBNU atau dari NU sendiri memunculkan atau membentuk partai baru yang mengatasnamakan NU, selain tadi ada partai lain yang masuk ke dalam NU? Kemungkinan itu pasti ada ya, karena memang sejauh ini NU juga dipandang sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memiliki anggota yang cukup banyak. Mengingat dalam proses penentuan Idul Fitri sendiri, NU juga memiliki peran di situ kan. Kalau PKB kan tidak ikut secara langsung, tapi kalau PBNU punya majelis tarjihnya dan sebagainya, itu yang mereka mempunyai komponen sedemikian rupa untuk kemudian masyarakat melihat PBNU ini punya peran yang sangat krusial untuk kehidupan masyarakat. Kalau seandainya ini sangat gapnya terlalu jauh, ya bisa ada kemungkinan PBNU mungkin nanti kedepannya dia ada bentukan partai sendiri, atau justru mungkin suaranya PBNU diambil alih oleh partai yang lain. Mengingat di situ ada sebuah partai yang sejauh ini, salah satunya itu P3 ya, dia sudah warnanya sama-sama hijau, tinggal klaimnya aja yang belum masuk. Nah ini nanti tergantung bagaimana proses peta politik yang ada, karena mengingat ini masih berproses antara PKB dan PBNU, kita juga tentunya akan mencoba memberikan pandangan-pandangan secara objektif bagaimana PKB dan PBNU ini yang saat ini bertentangan untuk kemudian berproses apakah mereka akan tetap sejalan atau tidak, seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana suara NU sendiri untuk ketika pemilu, baik pilpres maupun pilkada ini memberikan dampak yang cukup signifikan. Mengingat jumlahnya kita tahu Muslim begitu mayoritas di Indonesia, dan NU juga menjadi mayoritas Muslim di Indonesia. Jadi ini menjadi suara yang cukup seksi untuk diperebutkan oleh partai-partai di Indonesia. Ya, tentunya ini makanya tadi sebagaimana yang Mas tanyakan tadi, kalau apakah kemungkinan akan ada pembentukan partai baru mengatasnamakan NU, kemungkinan itu ya pasti selalu ada. Tergantung bagaimana nantinya masing-masing kubu ini bisa menyelaraskan, apakah mereka memutuskan untuk tetap bersama ataupun pada akhirnya ya mereka berjalan masing-masing. Ya, Sinpo ID tidak ingin berargumentasi terlebih jauh terkait masalah mereka berdua ya kan, tapi kita akan mencoba menyampaikan secara objektif bagaimana proses detik ke detiknya, bagaimana apakah nanti akan ada rekonsiliasi atau justru malah mereka masing-masing jalan masing-masing. Baik, Mas Bayu, ini sayang sekali kita dibatasi oleh waktu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Mas Bayu. Ya, kita berharap konflik yang ada di internal ini tidak memicu sebuah peristiwa-peristiwa yang tentunya tidak mengenakan di kemudian hari ya. Karena memang konflik-konflik antara partai ataupun bisa dikatakan ormas ini cukup krusial dan sangat-sangat bersentuhan dengan akar rumput, karena itu kita berharap ya ini tidak terlalu meluas dan bisa segera diredam. Kalaupun mereka ingin sejalan ya silahkan sejalan, ataupun kalau seandainya mau masing-masing silahkan masing-masing, seperti itulah. Baik, terima kasih Mas Bayu sudah hadir di Sinpo Editorial. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kita dari awal sampai akhir. Seperti yang kita bahas tadi bahwasanya ini semakin menarik bagaimana melihat hubungan antara PBNU dan juga PKB. Dulunya yang kita tahu sama-sama berasal dari NU, dan saat ini memang cukup terjadi hubungan yang mulai retak ataupun memanas, dan kita sama-sama mengikuti bagaimana nanti akhirnya apakah akan berjalan sendiri-sendiri atau justru terjadi rekonsiliasi. Saya Arif Rifai, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.